Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kita percaya melalui tayangan, melalui teknologi yang ada ini, kita masih dapat beribadah dengan baik. Yang penting adalah siapkan hati kita. Ketika kita fokuskan hati dan pikiran kita, kita tetap dapat mengalami Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Kita berdoa saat ini. Kami bersyukur Tuhan, dimanapun kami berada, bersama dengan keluarga kami, ataupun dimanapun kami ada, kami percaya Engkau pun ada bersama dengan kami. Kalau saat ini Tuhan dengan sengaja kami menyediakan waktu untuk mencari wajah-Mu melalui ibadah, biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami, memberi kami pengertian, memberi kami hati yang terbuka untuk kami mengikuti ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berbicara secara khusus kepada pribadi kami lepas pribadi. Dan kuasa ibadah memberi kami pengertian baru akan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau lakukan dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut Engkau melalui ibadah ini. Amin.
luar biasa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat salib-Mu Tuhan, yang telah menghidupkan kami, menyelamatkan kami Tuhan, dan menyembuhkan kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh, tiada yang seperti-Mu. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumber
bersyukur untuk salib-Mu. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar, keselamatan yang besar di hidupku. Salib-Mu Tuhan telah menghidupkan kami, telah menyelamatkan kami, telah membenarkan kami. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu yang penuh kuasa, salib-Mu yang membebaskan, salib-Mu yang ajaib Tuhan. Salib-Mu berikan kesembuhan, salib-Mu memberikan kelepasan, pengharapan yang baru hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur untuk Terima kasih Tuhan. Salib-Mu berkuasa, salib-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Yesus. Tak terbandingkan Tuhan, kekuatan salib-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Nya dalam Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Salib-Mu adalah kekuatan kami. Salib-Mu adalah jaminan kami. Kami dapat memandang hari esok dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita. Dan hidup kami adalah bukti kesetiaan-Mu Tuhan yang besar. Di sepanjang hidup kami akan berdiri menyaksikan kesetiaan-Mu Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Dan hari ini kami letakkan segala pengharapan kami, segala pergumulan kami Tuhan di bawah salib-Mu. Karena kami percaya Tuhan, pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Pengharapan di dalam Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan setiap hari. Hari ini kami memandang kepada salib. Kami memandang kepada salib Tuhan. Dari salib turun kekuatan yang baru. Dari salib-Mu berkat-berkat tercurah, menggantikan setiap kutuk Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Salib-Mu memberikan kehidupan yang baru, pengharapan yang baru, sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan
kasih Tuhan. Selamanya di dalam hidup kami memuji Engkau Tuhan. Pujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang menyembah Dia katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Kita akan makan roti dan anggur. Bapak Ibu bisa persiapkan di rumah, kalau tidak ada roti dan anggur seperti ini, boleh roti biskuit atau roti biasa, dan juga air putih atau sirup. Yang penting kita tahu maknanya. Dan ketika kita makan sungguh-sungguh, kita akan mengalami berkat Tuhan. Selain itu, persiapkan hatimu. Hatimu harus bersih dari kekesalan, kekecewaan. Biar ketika engkau makan, engkau menerima berkat. Ampuni dulu setiap orang yang membuat hatimu luka, yang membuat hatimu kecewa. Mari datang pada Tuhan, minta Tuhan kebaikan Tuhan. Kalau engkau sudah, mari kita sama-sama persiapkan. Kita angkat anggur tinggi kita. Inilah tubuh Kristus. Malam itu ketika murid-murid dan Yesus bersama, dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Ketika engkau memakannya, makanlah. Kau akan mengingat akan aku. Kau akan mengingat akan segala pengorbananku. Ketika kita makan, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara semua, kita makan di dalam nama Yesus. Angkat tinggi cawan anggurmu. Anggur ini adalah darah Yesus. Darah adalah perlambang kehidupan. Darah adalah sesuatu yang memberikan kehidupan sehingga engkau hidup kembali. Ketika engkau meminumnya, darah Kristus yang hadir di dalam kehidupanmu. Kau akan mengalami kesembuhan, kau akan mengalami mujizat. Ketika engkau meminumnya, engkau akan mengalami anugerah Tuhan. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat tubuh dan darah-Mu yang kami terima hari ini. Kami mau menerima mujizat-Mu, kami mau menerima kasih-Mu, kami mau menerima anugerah-Mu. Kami hidup di dalam hadirat-Mu. Itu adalah kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat perjamuan ini. Engkau akan menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi. Saudara sekalian, Anda yang beribadah di tempat Abalaf Palam, Taman Palam. Saya senang sekali berkesempatan untuk bersama-sama merenungkan bagian dari firman. Biarlah saudara, satu hal yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Firman adalah rel kereta api, ya. Tanpa rel kereta api secanggih apapun nggak bisa jalan. Tetapi Anda dan saya adalah kereta apinya. Nah, siapa lokomotifnya? Roh Kudus, ya. Biarlah Roh Kudus dijunjung tinggi pada saat ini, sehingga Dia akan menghela, menarik kita ke jalan yang benar, ke atas rel yang benar, sehingga kiranya siang hari ini, dalam waktu yang beberapa menit ini, kami dibawa masuk di dalam kebenarannya. Tanpa tafsiran-tafsiran manusia, tapi Tuhan bukakan kebenaran itu sendiri. Ya, terima kasih atas hadirat Anda, terima kasih atas hadiran Roh Kudus, terima kasih atas perhatian Anda. Saudara, tema yang diberikan kepada saya yaitu Heaven at Home. Nah, itu luar biasa, ya, dan itu kerinduan semua orang. Bahkan itu bukan hanya karena sekarang COVID, ya. Banyak keluarga yang gelisah, gak punya makan, orang tua gak punya kerjaan atau sebagainya. Tetapi Heaven at Home itu adalah sebetulnya bagi orang umat Tuhan, setiap orang dan setiap hari. Nah, saya tidak mau berteori lagi saudara, saya mau ngambil satu contoh dari orang Alkitab. Dan contoh orang Alkitab ini yang sangat Anda familiar. Bagaimana dia mengejar hadirat Allah sampai seumur hidupnya. Tetapi jangan salah paham saudara, tidak berarti kalau Allah menyertai dia terus hidupnya lancar. Tidak. Justru kalau Allah menyertai dia, rencana Allah harus jadi di dalam hidup dia. Dia banyak dikikis, diajar habis-habisan. Sehingga rancangan Allah jadi dalam dirinya. Mari kita ubah konsep kita.
Jangan selalu kita berpikir, percaya Tuhan Yesus semuanya beres. Itu slogan saudara, gak laku. Sekarang gak laku, apalagi mau masa COVID ini gak laku benar-benar deh. Ya, bukan itu lagi. Ya, mari saudara, saya akan mengajak saudara berpikir tentang riwayat hidup Yakub. Saudara pasti tahu semua. Karena Yakub itu di seluruh Alkitabmu, dia mengambil separuh bagian dari kitab Kejadian. Kira-kira pasal 25 dan seterusnya itu. Itu kebanyakan ada menyangkut urusan Yakub. Yakub adalah cucunya si Abraham. Dia dari diri dia yang menghasilkan 12 anak-anak dia yang menjadi 12 suku itu. Ya. Yakub adalah pilihan Allah. Tetapi hidupnya tidak mulus, ya. Karena apa? Karena Allah akan hadir dalam hidupnya. Nah, itu benar-benar heaven at home di dalam dirinya Yakub sendiri, maupun di perjalanan, maupun di keluarga pribadi dia, dan sampai dia kembali lagi ketemu keluarga dia dan Ishak. Sampai akhirnya dia mati di Mesir, tetap Allah menyertai dia. Menikmati hadirat Allah sampai detik hidup yang terakhir. Nah, saya di sini tidak cerita panjang lebar. Saya mengajak Anda berpikir titik-titik pertobatannya. Nah, itu untuk buat saudara dan saya sebagai cermin. Ya. Nah, aku membagi si Yakub itu 4 kali pertobatannya. Enggak sekali. Nah, pertama kali dia bertobat itu adalah dia mengerti bahwa orang tua dia, ayah dan ibunya itu cuma menghantar dia datang ke bumi ini. Tetapi dia harus bertanggung jawab kepada Allah sendiri. Itu sebabnya akhirnya dia meninggalkan orang tuanya. Sudah umur 76 loh. Dan dia harus meninggalkan, terpaksa, mau gak mau, kakaknya mau bunuh dia kok. Terpaksa, mau gak mau, karena dia dengan licik menipu papanya dan kakaknya yang namanya Esau. Lah, apa yang dia perbuat sekali kelicikan itu, dia harus menanggung perjalanan sepanjang hidupnya. Tanggung jawab itu. Ketakutan dibunuh, ketakutan sama orang, ketakutan tertolak dan sebagainya. Saudara, hidup ini begitu misteriusnya. Ada satu keputusan yang Anda buat dan itu membawa Anda bahagia seumur hidup. Tapi ada satu keputusan yang Anda bikin, kalau Anda tidak bertobat, itu membawa Anda ke dalam maut. Nah, inilah namanya go to hell apa go to heaven. Itu hanya satu keputusan loh saudara. Ya, ini satu. Yang kedua adalah pertobatan yang dialami oleh si Yakub dengan yang kedua itu dengan dia dengan kakaknya harus beres. Ya, dia dengan ayah ibu itu dia harus tinggalkan. Terus dengan kakaknya karena kakaknya mau bunuh dia. Ya, terus ketiga ada pertobatan dia dengan keluarga ini apa si Lea dan Ribka, ya, dan Rachel. Nah, itu dengan keluarganya si Laban itu juga sengsara dia kepahitan itu. Ya. Nah, malah terakhir pertobatan dia adalah pertobatan sebagai bangsa, ya, dan kemudian sebagai bangsa Israel kemudian dia pergi, tidak lagi tinggal di daerah dia dan ikut bertemu dengan Ishak, kemudian dia sekeluarga pindah ke Mesir. Nah, saudara, pertobatan-pertobatan ini mari kita telusuri ya, pikirkan sedikit-sedikit saja. Saya percaya kok saudara tidak mungkin bisa semua saya ituin. Tapi tolong saudara buka Alkitabmu kalau Anda belum membaca mengenai Kejadian pasal mengenai ceritanya Yakub. Silahkan nanti pulang baca ya setelah mendengar ini. Coba direnungkan ya.
Semuanya orang tahu siapa Yakub, anaknya si Ishak, ya. Ishak berapa tahun dapat anak, menikah berapa tahun dapat anak Yakub dan Esau? 20 tahun. Ishak tuh umur 40 baru nikah. Umur 60 baru dapat anak. Itu tidak mudah loh saudara. Kalau zaman sekarang wah, aki-aki umur 60 kok dapat anak. Itu si Ishak umur 60 dapat anak kembar yang namanya Yakub dan Esau. Nah, dan pada waktu kelahirannya sudah ibunya tahu bahwa ini anak kembar di perut dia, nanti yang besar akan melayani yang kecil. Yang besar akan melayani menjadi hambanya yang muda. Itu sudah ibunya tahu. Nah ini ya latar belakang dia. Dan kakeknya dia namanya Abraham, disebut bapak iman di dalam Alkitab. Tapi sayangnya Yakub tinggal bersama kakeknya ini nggak lama. Nggak tahu dia dapat warisan iman berapa. Cuma 15 tahun saya hitung. Ya, karena Ishak umur 60 dapat anak dia. Nah, Ishak umur 60 sama dengan Abraham 160 toh. Saat Abraham umur 100 kok dapat anak Ishak. Nah, Abraham mati 175. Berarti tinggal 15 tahun, ya. Saudara. Jadi si Yakub itu tidak banyak dapat warisan iman dari kakeknya. Ya cuma 15 tahun tinggal bersama, ya seumur 15 saja. Gitu. Setelah itu dia tinggalkan dan tidak pernah ketemu lagi. Ya. Gara-gara apa? Satu perbuatan salah atau suatu keputusan yang salah. Dia dengan cara licik menipu ayahnya dan menipu kakaknya. Ya. Nah, ini kira-kira latar belakangnya dia. Ya, tetapi karena pilihan Allah di dalam hidupnya yang akhirnya dia rela jalankan, maka lihatlah bagaimana Allah membentuk si Yakub ini di dalam jalannya Allah, walaupun dia tidak kenal Allah. Ya. Saudara, Yakub pertama kali dia tahu bahwa ayahnya itu tidak senang karena dia menipu kan, terang-terang ayahnya belakangan nyesal gitu loh. Oh kamu ya Yakub, kamu nipu saya ya. Kamu tutup badanmu dengan kulit domba ya toh. Tapi aku udah curiga suara kok suara Yakub, badan kok badan Esau. Ini papanya bingung. Saat itu papanya 136. Yakub 7 anak. Bayangin saudara. Kan Ishak 60 dapat anak dia. Ya, matanya sudah kabur dikatakan di dalam Alkitab. Tapi bagaimana Esau? Esau marah banget. Esau berkeputusan mau membunuh si Yakub. Nah, mau nggak mau akhirnya si Yakub ini harus kabur. Ayahnya menyarankan pergilah ke rumah pamanmu ya, keluarganya ibunya yaitu Laban. Yang namanya Laban di daerah Padan Aram. Ya itu cukup jauh saudara. Dan dia harus pergi sendiri. Nah ini perjalanan dia adalah perjalanan pertobatan ya. Yang saya tadi katakan pertobatan pertama adalah secara fisik dan iman dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Sebelum dia sampai di rumahnya Laban kan dia tidur di atas batu dan di situ Allah memperlihatkan dirinya dia melihat ada penglihatan atau mimpi ya, satu tangga yang tinggi sampai menembus ke langit dan ada malaikat Tuhan naik turun. Dan di situ dia mendengar suara Allah bicara dia, inilah pintu surga. Ya, dan mengatakan jangan takut Yakub, aku menyertaimu. Aku adalah Allah kakekmu Abraham, Allah Ishak. Wah dia melek, wah dia sudah gak takut lagi deh. Pokoknya Allah menyertai. Ya dia sebut tempat itu Betel. Betel itu artinya pintu, ya pintu surga. Dan dia ngomong sama Tuhan, perjalananku aku mau pergi ke rumah pamanku. Tuhan kalau kamu berkati aku ada cukup makan, tidur cukup, semuanya perjalananku lancar. Aku akan memberi perpuluhan kepadamu. Saudara akan melihat.
sampai dia membuat satu komitmen sama Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan pimpin dia terus sampai di rumahnya Laban. Ya, nah ini repotnya. Di rumah Laban bukan dia enak, tapi dia menghadapi ujian demi ujian. Ya, mau nggak mau, saudara. Dia sekali nipu. Siapa yang ditipu cuma sekali, satu tok. Papa mamanya sama ya, enggak bilang mama deh, papa dan Esau. Tapi dia ditipu sama Laban berapa kali? Banyak sekali. Saudara, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Saudara, makanya jangan lupa saudara, hidup ini adalah tabur tuai. Tuai tabur, tabur tuai. Ya, kalau Anda masih muda-muda ya mungkin Anda bilang so what gitu. Semua orang seluruh dunia juga gitu. Kalau bagi saya umur 80 lebih, saya inginnya saya menuai saja. Saya jangan menabur yang jahat lagi. Nanti nggak keburu nuainya. Belum sempat saya nuai, saya sudah gone gitu loh. Saudara. Karena tabur tuai itu panjang waktunya. Lihat Yakub 76 belum berkeluarga loh. Sedangkan si Esau tuh 40-an dah keluarga. Bini udah 2. Pada waktu Yakub pergi dia ngambil bini lagi ketiga. Semuanya orang bangsa kafir. Makain ayahnya Ishak kecewa banget sama si Esau. Yakub pertama kali dia kena tipuan apa? Maunya si Rachel tapi dapatnya Lea. Wah, apa nggak kecewa? Itu dia udah kerja keras 7 tahun. Tapi si Laban bilang nggak bisa. Di negara saya nggak ada aturan gini. Akhirnya ya udah kamu kerja sama saya lagi 7 tahun lagi. Nanti saya berikan anakku yang kedua yang namanya Rachel. Dia rela. Jadi tapi akhirnya kan 7 hari saja. Tapi kerjanya tetap utang kerja. Jadi dia harus kerja tanpa bayaran 14 tahun untuk kedua istri itu. Nah setelah itu dia 6 tahun tinggal lagi sama si Laban. Dan 6 tahun itu Laban 10 kali mengganti upah kerjanya. Bayangin saudara, 20 tahun. Dia merasa sengsara, capek. Ya, terus pulang-pulang menghadapi 2 istri yang tidak damai walaupun mereka itu kakak adik. Ya. Saudara sekalian, semua terjadi di dalam hidup Yakub. Pasti dia ingat aku menipu orang sekali, aku tertipu terus berkali-kali. Saudara, inilah hidup. Ya. Menipu orang sekali, orang enggak lihat tapi Tuhan lihat. Untuk memperbaiki engkau, Tuhan pakai cara banyak kali untuk memojokkan dirimu dan diriku dalam hidup ini untuk mengenal dia siapa. Sampai Yakub umur 96, ya, baru dia sadar. Udah 20 tahun di rumahnya si Laban. Dia sadar, nggak bisa, aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Karena si Laban tuh licik, ya, aku ditipu terus, ya, honorku diganti dirubah terus. Nanti aku bisa-bisa di sini nggak dapat apa-apa, ya. Mendingan aku sekarang pergi selagi saya masih punya kambing domba, anakku, biniku saya bawa semuanya. Nah itu keputusan dia. Akhirnya dia ngambil keputusan itu pun dikejar loh sama si Laban, diolok-olok. Kenapa kamu pergi nggak ngomong? Kamu seperti melarikan diri. Terus Yakub menceritakan sengsaranya dia dan kena tipunya terus kepada bapak mertua ini. Ya, akhirnya Laban ambil putusan, aku tidak akan lagi mengganggu engkau. Dan dia berkati, ya, berkati keluarga mereka. Tapi saudara sekalian, ada satu hal, semua orang nggak tahu, Tuhan tahu. Ada yang sesuatu yang belum beres. Yakub dan Rachel dengan terafim itu. Terafim itu kayak boneka yang dibuat dari batu, ya. Itu kalau orang zaman itu di situ tuh kayak jimat gitu loh. Makanya ayahnya mencari karena itu jimat, tahu jimat.
Itu. Tapi itu dicuri sama Rachel kan, dibawa keluar kan. Sampai mati loh saudara, nanti saya kasih Anda lihat. Ya. Jadi saudara nanti akan lihat ternyata Rachel itu cinta Yakub tapi tidak cinta Allahnya Yakub. Kenal Yakub tapi tidak pernah kenal Allahnya Yakub. Yang kenal Allah Yakub sungguh-sungguh adalah Lea. Itu sebabnya akhirnya Lea yang dibawa ketemu dengan ayahnya, ayah dia. Yang namanya Ishak pada waktu terakhir hidup dia. Jadi saudara, lihatlah saudara. Yakub menipu kakaknya ini sekali. Dia ditipu terus sampai ke Rachel, saya bilang Rachel juga menipu dia. Ya. Jadi saudara sekalian ingatlah, mau menikmati Allah terus hadir, hilangkan semua tipu muslihat di dalam hidup kita. Sehingga kapan saja kita beres sama Tuhan, beres sama sesama. Nah, ini bagian yang kedua. Tetapi sebelum itu, sebelum sampai dia boleh pergi, ya, apa yang terjadi? Tuhan menghadang dia di Peniel. Peniel itu satu tempat di mana Yakub takutnya luar biasa, ya. Dia mau ketemu sama si Esau. Tapi dia takut. Wah, dia tahu Esau ini kuat, Esau ini punya tentara banyak. Wah, nanti jangan-jangan aku diperangin, nanti jangan-jangan aku tidak diampuni. Dia takutnya luar biasa sampai barisan keluarga dia potong-potong. Dia barisan terakhir. Ya, yang sana suruh jalan dulu supaya ketahuan nih. Kakaknya nih baik atau enggak. Nah, malam itu di Peniel dia ngimpi kan. Ngimpi tapi kayak bener gitu ya. Nah, dia berwrestling ya, bergulat dengan malaikat yang datang dari Tuhan sebetulnya. Dan akhirnya di dalam pergulatan itu dia menang. Nah, ini Allah yang menyamar sebagai manusia yang mau ngalah di depan Yakub untuk memberi konfirmasi, bikin dia confidence bahwa Allah menyertai dia. Bukan Allah benar kalah. Itu. Allah membangkitkan iman dia. Makanya dia kan tidak lepaskan orang itu. Orang itu bilang, lepaskan saya, sudah pagi saya harus pergi. Siapa kamu? Kalau kau tidak memberkati aku tidak lepas. Lalu dia diberkati. Di situ dia kenal. Dan nama dia diganti Israel. Apa arti Israel di situ? Arti Israel adalah apa? Adalah Allah menyertai engkau. Ya, jadi disuruh jangan takut, sudah Allah sudah menyertai engkau. Ya, saudara luar biasa ya. Jadi saudara, apa? Akhirnya dia berani menghadapi si Esau. Nah, inilah pertobatan yang kedua. Jadi bukan pemulihan yang pertama itu kan kayak hati nurani. Ya termasuk luka batin lah. Tapi ini yang kedua, luka batinnya dia luka dengan kakaknya yang namanya Esau. Nah, hari itu setelah Peniel, setelah nama dia diganti dengan Israel, dia dipulihkan hubungan dia dengan Esau. Ya, kan indah sekali tuh akhirnya saudara, kalau saudara membaca ayat yang 31 itu seterusnya. Indah sekali. Dari jauh sudah kelihatan, oh ini kakakku bukan mau menyerang aku. Mau menyambut, oh dia kasih binatang yang bagus-bagus, kambing domba kasih kakaknya. Kakaknya bilang enggak usah, aku juga punya banyak. Dek ini untuk kamu aja. Dia kaget loh. Sampai dia menyembah 7 kali. Dia suruh anak cucu dia, anak-anak bini dia menyembah. Terus apa kalimat yang sangat-sangat mengharukan. Dia ngomong apa? Dia bilang, ya kakakku, terimalah persembahanku sedikit ini. Karena aku ketemu engkau seperti ketemu wajah Allah. Luar biasa ya saudara. Ya, mengatakan
Aku seperti ketemu engkau seperti wajah Allah. 33 ayat 10 Kejadian. Ya, tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian jikalau aku telah mendapat kasihanmu. Esau gitu ya. Terimalah persembahanku ini di tanganmu, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Wah, itu pertemuan yang terindah, saudara. Pahitnya hilang langsung, ketakutan hilang langsung, dendam hilang langsung. Saudara, itu benar surga. Kapan Anda menikmati itu? Kepahitanmu hilang, dendammu hilang, curigamu hilang, marahmu hilang. Itulah heaven at home. Jangan khayal, jangan teoritis. Mari saudara, kalau engkau belum menikmati itu, Roh Kudus tetap ada. Roh Kudus tetap menolong. Karena Allah menuliskan firman ini untuk Anda dan saya untuk pemulihan. Firman itu semuanya isinya pemulihan loh saudara. Memulihkan hubunganmu dengan Allah dan memulihkan hubunganmu dengan sesama. Nah, kita seringan pincang. Ada yang menekankan sesama aja, yang menekankan Tuhan saja. Nanti pinternya cuma haleluya, haleluya, menyembah, tapi hubungan sama manusia gak beres-beres. Hidupnya juga gak beres-beres, pinternya cuma haleluya. Hidupnya suci, tapi agamawi. Nah, itu repot saudara. Kekristenan gagal di situ. Ya, suci, tapi agamawi. Ya, mari saudara, menjelang COVID ini saudara dan saya lepaskan semua yang agamawi. Karena memang Tuhan izinkan ibadah aja tidak diharuskan. Ya. Kan Tuhan izinkan supaya kamu terkungkung, tersembunyi, menyendiri sama Tuhan aja. Ya untung aja kamu tinggal di Jakarta, masih bisa pakai Zoom, masih streaming, masih ini. Coba kamu tinggal di tempat daerah yang puncak gunung, yang terisolir, coba pakai apa? Ayo. Ya toh? Jadi saudara, mari Tuhan sedang memojokkan Anda dan saya untuk mencari wajah Dia dan mengerti kehendak Dia dan berjalan di dalam kehendak Dia. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Kalau mau menikmati hidup ini, seberapa saja nanti. Ya. Nah, yang ketiga dan keempat ini kita baru kedua loh saudara. Ya, nama dia udah diganti sekarang Israel, artinya Allah menyertai dia, ya. Allah mempunyai rencana, dia bakal jadi pemenang, ya. Nah, sekarang setelah itu gimana? Dia perjalanan harus pergi menuju ke rumahnya bapaknya yang namanya Ishak. Ishaknya masih itu. Perjalanan antara Padan Aram sampai ke Hebron, kan bapaknya tinggal di situ 10 tahun kurang lebih. Dan di situ ada 2 peristiwa yang harus saya angkat sebentar. Setelah itu ya si Yakub sudah sukacita ya, sudah damai. Ya, dia sudah tidak ada kepahitan hidup. Ya, dia sekarang berjalan mau menuju ke rumah kakeknya. Nah saat itu kira-kira anak yang paling kecil kan anaknya Rachel itu namanya Yusuf ya. Umur 6 loh saudara. Yusuf itu umur 6 sudah dibawa-bawa melarikan diri mengungsi itu. 10 tahun maka sampai di rumahnya kakeknya yang namanya Ishak. Yusuf 16. Cuman setahun lagi sama si kakeknya. Kemudian kan gara-gara dia dikasih jubah yang cantik itu, terus dia diutus sama kakaknya mencari kakak-kakaknya, sama ayahnya mencari kakak-kakaknya, dan celakalah tuh dia gak balik lagi. Si Yusuf umur 17 tahun sampai ke Mesir kemudian. Nah di situ ada 2 peristiwa yang terjadi. Ya, yang satu adalah pembunuhan kepada
suku orang Sikem, orang-orang Sikem dan orang-orang ya ayahnya namanya Hemor. Nah, saudara, rombongan Yakub ini kurang lebih 70 orang, banyak loh. Nah, di situ Yakub punya anak perempuan satu yang namanya Dina, ya toh. Nah, si Dina itu diperkosa oleh Sikem. Sikem anaknya Hemor. Nah, itu satu kelompok, satu suku bangsa yang tidak kenal Allah. Nah, lalu si Hemor itu, si ayah datang melamar Dina. Tidak bisa terima saudara-saudaranya. Wah, kan ada Ruben, ada Simeon, ada siapa lagi? Levi, ada siapa lagi? Yehuda, nggak bisa terima. Adik kami satu-satunya perempuan kamu perkosa. Kamu kan kafir, kamu kan belum pernah disunat. Nah, jadi si Ruben, si Simeon dan si Levi itu bilang enggak. Kecuali kamu prianya disunat semua. Suku kamu ini, sedesa kamu ini. Baru nanti kamu boleh melamar adik saya namanya Dina. Benar dilakukan. Tapi pada hari mereka lagi kesakitan, dibunuh oleh si Simeon dan Levi, 2 orang. Nah, hal ini menggugah si Yakub untuk tidak agamawi. Tahu, orang bangsa Israel itu banyak agamawinya loh saudara. Pintar hukum, pintar apa. Tapi melakukan tidak. Akhirnya kan Yakubnya marah sama kedua anaknya. Yakub kan berkata kepada Simeon dan si Levi, kamu telah mencelakakan aku. 30, pasal 34 ayat 30 ya. Dan membusukkan namaku kepada penduduk di negeri ini. Kepada orang-orang Kanaan dan orang Feris. Ya. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kami, aduh tentulah kami akan dipukul kalah. Ya, dan kita akan dipunahkan seisi rumah. Wah, Yakub kalang kabut karena terjadi pembunuhan. Anak dia pembunuhnya, ya dikejar-kejar. Langsung Yakub perintahkan, mari kita lari cepat. Tetapi Yakub kan tidak ngebela anaknya. Wih, hebat ya kamu ya, membela agama ya, kesucian ya. Kita kan nggak bisa, kita orang bangsa pilihan Allah suci, ini orang kafir memang harus dibantai. Tidak loh. Yakub mulai terbuka pikiran, wawasan dia sama dengan pikiran Allah. Semua bangsa berharga, semua bangsa dikasihi. Tidak memaksakan agamawinya dia untuk bangsa yang lain. Dia bilang kabur kita, kalau enggak kita dibunuh, kita dihabisin. Tidak salah. Karena mereka kan enggak kenal adat istiadat dan Taurat kita. Kamu perlakukan dia dengan tuntutan Taurat agama kita enggak benar. Saudara, saya beritahu saudara. Zaman Yakub aja Yakub punya pengertian itu. Tapi zaman sekarang bangsa Israel harus kita doakan. Kenapa? Kenapa? Dia tidak punya pikiran itu. Mari saudara, Alkitab mengajarkan kami harus berdoa bagi bangsa Israel dan memberkati. Bangsa Israel dengan Allah Yahweh-nya yang luar biasa. Siapa negara mana yang gak kenal Exodus? Ayo. Buku mana, negara mana yang gak kenal bahwa Israel itu punya Allah yang luar biasa yang bisa membelah Laut Merah. Tetapi kenapa hari ini tidak semua dunia menyembah Allahnya orang Israel? Yahweh satu-satunya yang bisa membelah laut itu. Kenapa? Karena ini orang Israel sendiri prejudis. Ya toh? Dia menolak. Dia mengutuki saudara. Kalau pergi ke Israel, Anda pernah pergi. Itu yang Willing Wall, yang pada nangis. Terus ada tulisan kecil-kecil masuk. Itu mengutukin orang Kristen loh. Ambil deh tulisannya. Itu dia itu merasa kalau kita ini yang kenal Kristus sebagai Mesias itu lawannya dia. Sampai jam ini dia masih menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Dan dia menantikan Yesus Kristus datang. Kalau kita bilang second coming.
Kalau dia bilang tidak, gitu loh. Saudara, jangan-jangan kita orang Kristen juga punya prejudis yang tersendiri. Itu sebabnya lingkungan kami tidak tertarik dengan kekristenan. Karena sok sucinya, sok sombongnya, sok punya Allah yang luar biasa. Terus bikin kuda-kuda, bikin batasan terus. Nah saudara, aku lihat, aduh zaman Yakub aja dia bisa mengerti isi hati Allah. Kok kita sampai sekarang gak ngerti isi hati Allah? Apa yang anak-anak Tuhan perbuat pada masa COVID ini yang bisa mencelikkan penduduk-penduduk di Indonesia untuk melihat Allah kita luar biasa. Ya toh? Kekristenan bukan ajaran agamawi loh, tapi kita yang mengagamawikan tuh. Bukankah kita perlu bertobat? Tetapi Yakub tahu, dan dia tahu ada orang mengejar dia di belakang. Maka ayat Fatsal 38 saudara lihat. Tuh, Yakub tahu ini ada yang mengejar ini. Maka sampai 38 ya. Ya 35. Terus ya sampai 38. Ya sampai 35. Wah, 35 ayat ini, ayat 2, ayat 3 ya. Ya toh, marilah kita buang ya semua mesbah, semua anting-anting kita semua ya, milik orang asing, milik dewa-dewa asing. Yakub bilang stop, ini ada pohon besar. Pengikut saya ini semua, hei kamu termasuk Rakel, termasuk Lea, termasuk gudik-gudiknya. Hayo, kamu masih punya penyembahan apa yang di luar Allahku yang aku sembah? Buang, ayo buang anting-anting kayak benda-benda apa, dikubur di bawah pohon besar nih, dituliskan di bawah pohon besar dekat Sikem. Yakub mengadakan KKR, gak boleh kamu menyembah yang lain, gak boleh bawa ilah-ilah yang lain. Kubur di sini, stop, tidak ada hubungan dengan ilah-ilah lain, tidak menyembah dia. Kalau tidak kita kekejar dan kita mati di sini. Yang dablek siapa? Satu, Rakel. Terafim itu dia gak keluarkan. Makanya akhirnya dia mati di jalan kan saudara. Dia mati di jalan dengan melahirkan anak yang namanya Benyamin. Tadinya dikasih nama Ben-Oni. Artinya terkutuklah karena aku mati melahirkan engkau. Dirubah sama Yakub. Tidak, ini kemenangan. Jadi Benyamin. Rakel, kuburan Rakel ada di dekat Bethlehem. Rakel. Dia yang paling bandel, paling dablek. Sampai disuruh ngubur bareng-bareng dia nggak keluarin loh, saudara. Jadi di situ kita melihat pertobatan lagi si Yakub. Yakub tidak lagi mabuk dengan cinta palsunya si Rakel, tapi Rakel itu hanya kenal Yakub, tidak kenal Allahnya Yakub. Cinta Yakub, tubuhnya tidak mencintai Allahnya Yakub. Rakel. Maka akhirnya kan yang sampai di rumahnya si Ishak yang ketemu bapak mertua itu kan Lea. Jadi saudara, terakhir ini pertobatannya Daud. Pertobatannya si Yakub. Dia tahu bahwa harus aku lepaskan sampai yang aku cintai pun di dunia ini. Kekasih dia yang dia paling cinta, saudara. Harus aku lepaskan, aku relakan demi keamanan keluargaku, suku bangsamu. Kalau enggak bagaimana 12 suku keluar. Itu semua perjalanan pertobatannya si Yakub loh saudara. Sampai dia ketemu bapaknya yang namanya Ishak, sudah tua sekali Ishaknya. Ya. Dan di situ si Yusufnya umur 16. Tadi aku sudah ngomong dia umur 6, perjalanan 10 tahun. 16 dia ketemu Ishak, cuma setahun. Karena bayangin toh Ishak kan 180 matinya. Ya. Nah, Yakubnya umur berapa? Kalau si anaknya ini yang namanya Yusuf ini umur 16.
Yakub umur berapa? Bayangin. Ya toh. Yakub 96, 76 pergi ke rumahnya si Laban. 20 tahun. Jadi 96. 10 tahun perjalanan. Jadi Yakub umurnya 106. Ya toh? Nah, kalau Yakub 106, si ayahnya umur berapa? Kan terpautnya 60 tahun. Si ayahnya yang namanya Ishak itu 166. Nah, kalau 166 dia kan 180 mati. Jadi hidup bersama dengan keluarga rombongan si Yakub ini 14 tahun lagi. Ya, 14 tahun lagi. Itu menangin enggak? Kan dia cuma 1 tahun si Yusuf. Umur 17 kan terus sudah hilang. Sampai ke Mesir, tahu-tahu di Mesir antara dia udah jadi orang yang dipandang. Kan sampai bisa mentafsirkan mimpi 7 tahun akan terjadi kekayaan, ya panen. Terus 7 tahun kelaparan. Dan itu saatnya keluarga Yakub singgah ke Mesir kan. Nah, itu udah kira-kira berapa tahun lagi ya. Nah, habislah waktunya. Maka Yakub pada waktu tuanya datang ke situ ditanya sama bapaknya orang situ, orang Firaun, raja, berapa umurmu Yakub? 130. Dan Yakub mati 147, jadi 17 tahun di Mesir. Kembali lagi ke Israel? Tidak. Yakub bawa apa dari Israel? Tidak. Satu kota juga enggak, segumpal tanah juga enggak, cuma bawa keluarga besar 70 orang. Sekarang pertanyaan saya saudara, apa yang diperjuangkan hidupmu? Mati enggak bawa apa-apa, Yakub aja enggak bawa apa-apa. Bener enggak? Perjuangan dia nih, Tuhan buat dia tobat. Apa yang kau cintai, apa yang kau kejar, lepas. Akhirnya enggak bawa apa-apa kok. Yakub mati di Mesir 147 dan dikuburkan kembali di daerahnya itu, perbukitan Mamre, tanah yang dibeli oleh Abraham. Jadi saudara, inilah kalau kita mau mengejar hadirat Allah itu Anda menikmati betul-betul. Heaven at me, at you. Heaven in the whole of my life, the whole of my family. Kejar kehendak Tuhan. Lepaskan semua yang harus dilepaskan. Jangan engkau tersesat. Hidup yang sementara ini jangan dibuat main-main. Kesempatan gak banyak. Ya toh? Yang menyakitin Anda, yang pernah merebut cinta kasihmu, yang pernah merebut minatmu, yang pernah merebut pola pikirmu, yang pernah apa-apa. Coba dievaluasi dan dimurnikan. Adakah Anda sungguh cinta Tuhan? Adakah Anda murni melayani Dia? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami rindu Tuhan riwayat hidup Yakub. Begitu liku-likunya, begitu seperti hidup kami. Ada yang kami kejar, ada yang kami rindukan, apa kami perjuangkan. Tapi akhirnya dia tidak bawa apa-apa. Tuhan, hanya kemurahan-Mu yang membawa dia. Sampai di Mesir masih dipandang. Karena ada anaknya Yusuf yang cinta Tuhan. Oh Bapak, terima kasih biar kami belajar menteladani hidup perjalanan Yakub dengan 4 kali pertobatan. Tuhan, tolong kami, kalau kami ingin menikmati hadirat-Mu terus di dalam hidup, kami harus ada pertobatan. Selama kami hidup, selama kami mau kejar kekudusan-Mu dalam hidup ini, selama kami rela ditunjuk dan dibuat bertobat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, kita telah mengikuti ibadah pagi ini. Dan sungguh kebenaran firman yang diungkapkan membuka paradigma kita. Mengubah cara kita berpikir. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar dengan rendah hati. Kita mau lakukan apa yang disampaikan melalui hambanya hari ini yang berbicara secara khusus kepada kita. Dan ketika kita berubah, maka
kuasa Tuhan akan bekerja melalui hidup kita. Bukan hanya kita yang diubahkan, tetapi kita dipakai Tuhan untuk mengubah lingkungan dan atmosfer rumah tangga kita. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat ini. Kiranya damai sejahtera, kuasa ibadah, dan kekuatan Roh Kudus nantiasa menuntun dan memberi engkau pengertian dari waktu ke waktu. Dan percayalah, ketika engkau taat melakukan firman itu, maka firman itu akan mengerjakan kedahsyatannya melalui hidupmu. Diberkatilah hidupmu karena engkau taat kepada firman yang engkau dengar hari ini. Segala sesuatu yang engkau kerjakan, engkau yakin dan percaya tangan Tuhan menjadikannya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat ini berkata, amin.